mengenai Joko Widodo. Karena saya ketemu saudara, jadi kebetulan cari-cari ketemu yang namanya Joko Widodo ini di Universitas Gadjah Mada, tapi bukan Joko Widodo saudara. Ternyata yang ditemukan itu namanya adalah Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono. Hari Mulyono meninggal pada tahun 2018 ya, waktu itu katanya meninggalnya tiba-tiba. Dan di waktu itu Jokowi sudah menjadi presiden dan yang namanya Hari Mulyono ini mendapat limpahan saudara. Jadi harta kekayaan atau mungkin harta kekayaan Joko Widodo lah. Joko Widodo sudah berhasil ya kan dan banyak duitnya. Tapi tiba-tiba si Hari Mulyono ini meninggal dunia saudara. Dan waktu itu mungkin terlintas di benak Joko Widodo, saudara. Jadi dia bagaimana kalau yang namanya si Hari Mulyono itu dirubah menjadi dirinya. Nah ini saudara, ini adalah sebuah imajinasi, sepertinya imajinasi ya. Dia ingin membuat yang namanya Hari Mulyono menjadi Joko Widodo. Padahal Hari Mulyono ini adalah iparnya, saudara ipar daripada Joko Widodo. Ya kan? Dia adalah suami daripada Idayati, ya kan, adik daripada Joko Widodo. Mungkin gara-gara dia tidak kuliah, ya kan? Tapi bagaimana caranya dia pikir, wah ini saya akan ambil deh data-data mengenai Hari Mulyono ini, saudara. Dan waktu itu ketahuan juga dan begitu pedenya Joko Widodo pede, saudara. Waktu itu tahun berapa ya kan diadakan pertemuan di Ambarukmo. Ya kan diadakan pertemuan di Ambarukmo mungkin silaturahmi lah ya kan pokoknya pertemuan mengenai Fakultas Kehutanan. Nah ini saudara yang bernama wanita ini yang bernama adalah Evi Yulia. Dia melihat gerak-geriknya waktu itu Joko Widodo itu agak sedikit mungkin berbeda saudara, berbeda. Jadi waktu itu dia kumpul-kumpul, terus dia ada yang buka-buka foto di reuni itu, ya kan di sana ada Joko Widodo, mungkin Joko Widodo sudah berlaku sebagai yang namanya Hari Mulyono, tapi disentuh oleh yang namanya si Evi Yulia ini, saudara, ya kan bahwa ini adalah Hari Mulyono. Dan sedikit agak, saya lihat sedikit agak kaku ya Joko Widodo di dalam masalah ini. Dan ternyata yang namanya Hari Mulyono ini saudara, dia punya anak dua, cakep-cakep saudara, cakep-cakep. Ya kan namanya dikasih nama seperti rimba-rimba begitulah, seperti rimba-rimba. Dan anaknya cakep-cakep. Seharusnya anak ini yang bisa menjadi anak Joko Widodo itu cakep saudara. Bukan seperti Gibran atau Kaisang ya kan, atau si Kahiyang saudara. Kalau ini anak daripada si keponakan Jokowi ini, ya kan anaknya daripada si Hari Mulyono, Insinyur Hari Mulyono ini, almarhum Insinyur Hari Mulyono ini, cakep-cakep saudara. Laki sama perempuan, cakep-cakep. Nah ini saudara, mengapa dia tidak dia sekalian diaku anak? Dia hanya mengaku yang namanya Hari Mulyono diaku sebagai Joko Widodo. Dan sepertinya dia bermain-main dengan yang kita ungkap kemarin, ada ini sepertinya nama rektor daripada Universitas Gadjah Mada. Waktu itu tahun mungkin sekitar tahun 2014 ya. 2014 ada saudara, ada peran daripada si rektor ini terhadap Joko Widodo. Mungkin semua data-datanya diberikan ya kan. Dan akhirnya apa? Dia mendapatkan Joko Widodo ini mendapatkan formulir seperti form tapi jelek saudara. Dan itu ditulislah namanya jadi Insinyur Joko Widodo. Ini asal mulanya. Dan nama Joko Widodo itu sepertinya diakui oleh orang-orang yang oleh mungkin orang-orang yang berada di dalam manajemen UGM. Ini saudara termasuk adalah wakil rektor dan semua orang tetap sepertinya mereka kompak, ya kan mereka kompak. Dia mengatakan bahwa inilah Joko Widodo, saudara. Tapi dari murid-murid yang lain itu dia mengatakan bahwa Joko Widodo itu bukan itu. Nggak ada Joko Widodo di sana. Yang ada adalah Hari Mulyono.
Lah ini saudara, ya akhirnya ini menjadi rame, ya kan, menjadi rame, akhirnya muncullah Iya, halo teman-teman. Ya, soal ijazah palsu masih tetap berlanjut sampai sekarang dan belum terselesaikan dan belum bisa dituntaskan. Setiap hari masih saja menjadi problem, setiap hari menjadi tanda tanya, dan bahkan menjadi pro dan kontra hingga terjadinya kegaduhan dan perdebatan. Nah, tentu teman-teman, ya kalau kita melihat penyampaian dari beliau, cuplikan video sebelumnya mengatakan ada yang namanya Pak Heri Mulyono, gitu ya. Dan tadi kalau kita melihat dengan sekilas ya foto, mungkin teman-teman lihat thumbnailnya juga, dari bentuk bibirnya kan agak-agak mirip lah gitu ya, dan bahkan mirip lah gitu ya. Nah, tetapi untuk saat ini memang kalau kita melihat tanggapan Pak Jokowi, katanya ini akan saya bawa ke ranah pengadilan, apa, ke ranah hukum. Saya merasa terhina gitu ya, atau apalah itu ya. Sering sekali saya dengarkan seperti itu komentar-komentar ya. Dan kemudian teman-teman, ya sebetulnya apa sih susahnya Pak Jokowi tunjukin ijazah yang asli yang dia pegang saat ini ya, lalu kemudian bagaimana biar ini bisa clear. Ya sebetulnya kita masyarakat Indonesia ya berhak juga untuk melihat ijazah pemimpin kita misalnya. Tapi ya sekarang kan Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Kan dulu kan juga pernah ini kan dibahas juga dan belum kelar-kelar juga. Sekarang juga dibahas lagi. Kenapa sampai terus-menerus orang lain, negara lain sudah sibuk ngurusin, mungkin berpikir bagaimana menciptakan ini itu gitu ya, menciptakan, membuat robot ya, belajar mengenai apa inovasi dan lain sebagainya. Kita di Indonesia soal ijazah pun belum kelar-kelar sampai sekarang gitu ya. Dan ya fans-fans saja, tetapi ya itu tadi teman-teman, apa susahnya Pak Jokowi tunjukin itu? Apa penuh dengan privasi gitu ya. Memang dia punya hak juga ya, mau nunjukin atau enggak ya, ya terserah dia juga kan. Namanya juga dia yang punya ijazah. Tetapi ya untuk melihat bagaimana beliau secara apa namanya mantan presiden, yang artinya pernah menjadi pemimpin kita, yang mungkin masyarakat bertanya ini ijazahnya benar asli atau palsu nih. Ini loh ijazah saya, tunjukin aja, sebetulnya ya kurang lebihnya seperti itu secara logika juga gitu ya, karena kita kan awam terhadap hukum-hukum ini nih, seperti itu. Dan yang menggugat itu pun ya bukan sembarangan orang ya, pakar-pakar juga yang mengatakan itu palsu ya. Ya tapi ini sudah dibawa ke ranah hukum, dan semoga kita mendengar, melihat informasi yang sebenar-benarnya ya, informasi yang valid, keaslian atau kepalsuan ya. Nah, kalau saya melihat di sini ada penyampaian misalnya dari Isa Naja. Begitu miris almarhum Hari Mulyono, ijazahnya digunakan Jokowi untuk menjadi presiden. Kemudian setelah menjadi penguasa, jabatannya digunakan secara ugal-ugalan untuk membohongi dan menjolimi rakyat. Kan sudah diterangkan Bambang Tri, yang di ijazah Jokowi itu Hari Mulyono. Keren emang Bambang Tri ya. Diawali Allah sudah memberi hidayah pada Bambang Tri membongkar ijazah Jokowi. Bila kebenaran, kejujuran, hukum diamputasi, siap-siaplah yang terlibat UGM. Seangkatan yang memberi kebenaran menerima, ajab Allah. Tapi apakah tidak ada yang lulus dari UGM 1985 yang speak up gitu ya? Kalau nggak salah ada ya, kemarin saya lihat video yang mengatakan ya dia nggak kenal Jokowi, nggak pernah lihat Jokowi ya. Ada tuh, saya nggak tahu benar atau enggak gitu ya, tapi pernah ada tuh. Kemudian pantas Jokowi tidak berani memunculkan ijazah ke publik.
takut terbongkar kedoknya. Senjatanya beliau bagaimana musuh mengkritik bisa dipenjara untuk membungkam, untuk muluskan kekuasaan keluarga karena masih ada sisa kekuasaannya. Blanko ijazah data mahasiswa kehutanan memang yang dipakai kepemilikan Hari Mulyono, tapi khusus foto ijazah yang dipakai milik Dumanto Budi Utomo. Berat untuk Roy CS menang selama Polri, Hakim, dan lain-lain pro ke Jokowi. Mari kita kirim AI. Oh, bukan AI ya, sorry. Mari kita kirim Al-Fatihah buat almarhum Hari Mulyono. Semoga tenang di akhirat, diampuni semua dosa dan diterima di sisi Allah ya. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri, kebenaran akan menang pertaruhan dunia akhirat. Yang paling dikhawatirkan Roy Suryo CS bisa seperti Abimanyu dalam Baratayuda yang bisa memasuki cakra apa nih? Cakrabuja ya. Tapi tidak mampu keluar dengan selamat. Roy Suryo CS mampu membongkar ijazah palsu tapi tak bisa keluar dari jerat hukum karena barrier berlapis-lapis ya. Dari laporan hingga ketuk palu hakim, terkecuali presiden tergerak untuk turun tangan ya. Tapi kalau secara ilmiah saya rasa nggak bisa dipenjarakan teman-teman ya. Kalau secara ilmiah katanya ya nggak bisa dipenjarakan. Seperti itu kabar-kabar yang saya dengar ya. Dan sebetulnya emang siapa yang harus dipenjarakan terkait hal ini? Kita hanya mencari kebenarannya saja kok, bukan menfitnah atau apa. Kalau memang punya ijazah asli, silakan ditunjukkan saja. Sudah clear toh. Sebenarnya segampang itu, sesimpel itu. Tapi memang pernah ditunjukin katanya nih ya, yang kabar-kabar yang saya dengarkan kepada wartawan. Tapi nggak bisa difoto. Jadi bagaimana mungkin kita bisa tahu itu teman-teman ijazahnya asli atau enggak? Tetapi sebenarnya ya kan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ya terlepas palsu atau enggak ya sudahlah gitu ya, sudah selesai juga. Tetapi bagi kaum-kaum akademisi, ya pakar-pakar dan ya intelektual dan lain sebagainya, ya ingin mencari tahu kebenarannya, benar enggak? Jangan sampai kita dibohongi oleh orang yang pernah menjadi presiden di Indonesia selama 10 tahun. Bahkan pernah jadi wali kota Solo, jadi gubernur, itu kan pasti ada tuh data-datanya di KPU. Pada saat pencalonkan pendaftaran pasti adalah ijazahnya. Tapi katanya sudah diselidiki ke KPU, nggak ada katanya ijazah Jokowi di sana. Tapi yang mantan presiden yang lainnya ada katanya selain kecuali ke punya Jokowi katanya gitu ya. Ada tuh saya dengar penyampaian dari Roy Suryo kalau nggak salah tuh ya. Miris juga nih kalau sempat seperti itu ya. Inilah kan saat mendaftar jadi presiden 2014 sudah mengajukan sebagai gelar insinyur. Jadi bukan karena meninggal terus diambil gelarnya. Mungkin kalau kasus ini benar, Bambang Tri berjasa kepada negara. Ya, kita tunggulah kebenarannya bagaimana ya. Semoga ini bisa terungkap secara terang benderang. Bagaimana respon Anda, pendapat Anda, penilaian Anda, silahkan sampaikan pada video ini. Sekali lagi itu saja dari saya. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.